hampir putus asa waktu itu bencana banjir melanda. Jadi itu kolam ada 4-5 pecah dia punya tebing. Waktu itu saya baru lagi top up induk kalau PGF itu duit pun saya loan sama itu AIM bertubi-tubi dia punya masalah. Dalam 1 bulan tuh hari-hari saya minum, hari-hari minum arak. Saya cari yang kawan-kawan saya minum selalu dulu tuh semua hilang. Saya mau pinjam duit pun tiada. Nama saya Alexte bin Duari, asal dari Kampung Malisau Tenggilan. Saya sebagai pengurus Tenggilan Fish Valley lah. Dari kecil tadika di Tenggilan, masuk sekolah kebangsaan SK Tenggilan, sekolah menengah Tenggilan. Lepas itu saya pergi college ATI, bahagian kulineri, masak-masak. Sudah masuk ini dunia kitchen. Itu jiwa berbagi dua. Satu minat ini penternakan, satu minat kita punya minat masak. Pada masa itu hampir 2 bulan juga lah saya berpikir sebelum saya resign di hotel, balik pergi kampung untuk mengusahakan ini penternakan ikan air tawar. Ini bermula dari arwah dadi saya lah. Dia start 1994 secara hobi. Selepas kurang lebih 2 tahun, kawan-kawan selalu datang sini untuk minta ikan, lama-lama beli ikan. Jadi bila sebenarnya arwah dia nampak itu potensi dia kasih kembang dari hobi pergi perniagaan lah. Lepas 2007 bila dia kurang sehat sudah, ini kolam terbiar. Lepas itu saya ambil alih pada 2009 bulan 10 sampai sekarang. Program agro makanan ni diperkenalkan pada tahun 2020. Kita dah memperuntukkan selama 5 tahun ni sebanyak RM10 juta dan melibatkan 758 orang pekebun kecil yang terlibat secara langsung dengan aktiviti agro makanan. Pada tahun 2025, kita diperuntukkan sebanyak 2.55 juta dan melibatkan seramai 265 orang. Agro makanan ni seperti mana saya maklum tadi, kita ada aktiviti ternakan. Contohnya ternakan lembu, kambing, ternakan ikan. Kemudian kita ada juga pertanian. Pertanian ni dari segi tanaman sayuran, fertigasi cili, tanaman nenas dan juga apa sahaja tanaman-tanaman kontan yang dapat tanam di kebun mereka. Kita sasarkan dengan aktiviti agro makanan ni dapat meningkatkan ataupun menambah pendapatan keluarga pekebun kecil. Sekarang kita berada di Kampung Malisau Tenggilan, Tamparule. Sekarang kita berada di kolam sangkar Tenggilan Fish Valley. Di Tenggilan Fish Valley kita ada lebih 10 jenis ikan, cuma yang komersial ikan tilapia merah. Dulu ini kolam sawah padi. Sepanjang saya menternak ikan pada 2014 dan 2015 tidak silap saya, kolam saya kena itu bencana alam, kena banjir. Ikan pun terlepas. Jadi bila saya berpikir langkah bagus kalau ada kolam sangkar saya, banjir ke apa, ikan masih dalam sangkar. Itulah bermula saya punya planning buat sangkar. Jadi sekarang yang kita nampak di belakang itu, bila dia ada sangkar, sekarang kita ada yang size 20x20 ada 15 petak, 10x10 ada 5 petak. Yang 20x20 itu setiap pembesaran dia kita dapat kawal sudah. Contoh dia satu sangkar itu satu size, sangkar kedua satu size. Jadi kita senang untuk penuhi ini pasaran restoran. Untuk ikan tilapia size 350 gram 400, untuk size restoran dia ambil masa 4 bulan. 4 bulan atau 3 bulan lebih sedikit pun dia boleh tuai sudah. Jadi kiranya dalam 1 tahun 4 kali pusingan lah. Sekarang kita berada di kolam asal, kolam legend
Tenggilan Fish Valley. Sebelum melebar ke bawah lah. Di sini kita ada kolam tanah dalam 12 petak, kolam simin 20 petak kali. Sebelum ada kolam, ini tempat arwah datuk saya untuk bercocok tanam. Di sinilah fungsi untuk menghasilkan benih-benih ikan yang kita jual, yang benih untuk kita kasih besar supply di restoran dan untuk supply di kedai ikan itu benih. Di sinilah kita hasilkan tuh. Waktu masa ada di saya, dia kasih nama ladang kolam air tawar. Jadi bila saya ambil alih, saya tukar nama lagi, dia pergi Liongit Alquacoce. Maksud dia dalam bahasa Melayu Duari. Duari itu nama bapak saya. Oleh karena ada satu saya punya kawan, kalau saya kasih nama aku punya company baru Tenggilan Fish Valley, terus nampak macam ada aura komersial, itu dia punya nama. Tanaman yang ada di sekeliling kolam nih, ini Risda punya pokok getak, ada petai, ada durian kita tanam sedikit, ada buah-buahan, ada pisang. Inilah salah satu sumber tambahan ekonomi di sinilah. Kawasan tanah sini dalam geran dia ada 16 ekar, tapi kolam dia ada 4,5 ekar. Cuma di atas dia 3,5 ekar, di bawah dia 1,6 ekar. Maksud dia sekarang yang sudah beroperasi 4,6 ekar lah. 6-7 tahun saya tolong sudah. Bukan tangkap ikan, kacau-kacau, selalu ada rotan. Itu saya punya pengalaman manis lah waktu kecil. Tapi start saya darjah 4, start cigu-cigu mengode ikan sama saya. Sebab dia orang tahu saya ni anak penjual ikan. Ikan sudah timbang sedia, saya bawa pergi sekolah untuk jual. Itulah pengalaman yang macam bikin minat saya lagi mendalam bila diingat-ingat tuh dia punya kisah tuh. Saya ambil alih mula-mula 2009 tuh. Saya punya pikiran tuh bukan untuk mencapai yang tahap sekarang lah. Dalam pikiran saya untuk dapat ekonomi untuk diri sendiri, dapat beli makanan sendiri, itu saja. Tapi bila saya start masuk, itu dia punya permintaan semakin lama semakin meningkat. Bila permintaan meningkat, ikan maintain begitu kurang, bukan mau banyak duit, mau kurang duit, sebab orang cari tempat lain. Jadi itu juga salah satu untuk bagi saya motivasi untuk besarkan lagi ini perniagaan lah. Waktu saya ambil alih, terus terang waktu itu duit saya mungkin dalam 1.000 lebih saja tuh. Pertama kena kerja keras lah. Pagi saya geras kata, malam dalam air cabut rumput. Itu rutin saya, sebab saya belum dapat gaji orang untuk tolong saya di kolam. Lepas itu yang bantu saya punya mami. Waktu itu saya pergi bank pun mau minta pinjam, tidak kena tengok. Saya bilang mau simpan garansi tanah pun yang tidak mau tengok. Sebab itu rekod langsung tiada. Awal-awal memang kita kena kerja keras. Dia mungkin 1 tahun lebih, saya 1 orang lah. Untuk air, ya kita nampak yang di belakang saya nih, ini air dari bukit saya ambil untuk salah satu fungsi dia selain air kolam untuk oksigen ikan dalam kolam. Jadi ini kita tarik dari bukit, kita ini pipe kita guna 14 gulung sampai di sini. Jadi kiranya kurang lebih 1,4 km dari atas pergi sinilah. Sebelum ini kalau ikan banyak, ada yang itu kita punya paddle wheel. Sekarang kita belum on sebab ikan kita masih kurang. Itulah kita pakai air saja untuk oksigen ikan. Ini air kita salah satu menjematkan kos juga. Sebab ini dia tidak payah itu elektrik. Kalau pakai paddle wheel kita punya kos meningkat tinggi sedikit, tapi kalau ikan sedikit tidak perlu pakai. Dia dari atas masuk sini, keluar dia ada 1 sini, 1 sana, 1 sini. Dia ada 3 lah. 1 untuk buang pergi sungai, 1 tembus pergi kolam sebelah, 1 di sini untuk tembus pergi pengairan sawah padi. Kalau ikan masih sehat, kita tidak perlu cuci kolam. Sebab yang kita perlu sangkar. Setiap 1 kali penuaian kita kering, angkat, kita timbak kasih bersih, itu dia punya lumpur lah. Kalau kolam tanah, kita bergantung kepada keadaan. Kita boleh lihat itu ikan, kalau dia ada masalah, ini kolam kita cuci lah. Ini dia size yang kita nampak nih, ini ngam-ngam 1 ekar. Sebelah tuh 0,6 ekar, jadi dia keluasan 1,6 lah. Ya, kalau sangkar begini untuk 20 sangkar, dia kos itu hari hampir 40 ke lah, 30 lebih ke
skit. Kalau tidak bantuan agro makanan memang boleh kita buat, cuma ambil masalah. Risda bagi saya buat kolam, renovation kolam, itu pusat pengumpulan dengan office, dengan sangkar. Jadi pembersihan tuh masuklah dalam itu budget dia tuh. Di sini kita ada kolam induk tilapia merah, dan sinilah kita punya jantung untuk segala-gala kolam lah. Sebab ini kolam induk tilapia, yang kita lihat di sini itu anak dia. Jadi kita lepas di sini sebelum lepas pergi kolam tanak. Biasa satu jantan 4 betina, tapi di sini saya buat 1 jantan 3 betina. Sebab dalam sini kita mengurangkan stres jantan. Yang kedua kita mengurangkan kita mau kasih ini betina lebih sedikit dari jantan. Dalam sini kita ada 300 lebih ekor, jadi dia nisbah 1:3 lah. Kita buat di sini cara semula jadi. Kita tidak pakai segala obat, kita tidak pakai yang sistem canggih-canggih, kita pakai sistem semula jadi saja. Ini wajib cuci, 1 bulan 1 kali. Dalam masa 10 hari dia 1 kali membiak, jadi dalam masa 1 bulan dia 3 kali membiak lah. Sekarang kita punya induk dalam 1 ekor dia boleh dapat 3 hingga 5.000 ekor. Itu untuk dia lahir, tapi untuk jadi biasa kita boleh dapat dalam 80% lah. Setakat ini bergantung cuaca. Selepas pindah pergi kolam tanak, kita ambil masa dalam 7 hingga 10 hari untuk dia menghasilkan anak. Selepas menghasilkan anak, kita akan tangkap pergi kolam tanak, kita pindah ke kolam beginilah. Ini tangki untuk kumpul dah. Sudah kumpul dalam masa 4 atau 5 hari, kita transit pergi kolam tanak. Sudah pindah kolam tanak, kita bagi makan dia selepas dia umur 4 atau 7 hari. Kalau sekarang jangan dulu bagi makan, sebab dia masih ada lagi dia punya makanan di perut tuh, telur dia yang belum habis itu makanan dia. Ini kita punya oksigen, tidak boleh tidak boleh putus. Sebab ini anak ikan masih sensitif. Kalau dia putus, kita ada standby genset di sana lah, kita ada pasang. Gitu. Jadi itu ikan di dalam hujan ke panas, dia suhu sentiasa stabil. Waktu dia hidup pun dia tidak pernah juga cakap direct saya, tapi saya tahu dia cerita orang memang dia bangga juga lah. Kau tengok, udah dia kau puji kau sejak tu dia cakap. Jadi saya pun memang saya tahu juga, sebab dari sini kalau saya cakap sama dia memang dengar cakap saya tu. Tapi kalau sama yang adik-beradik lain bukan tidak dengar, tapi dia melawan lagi. Itu yang kami punya hubungan tu ada sedikit lah, ada lain sedikit. Sampai sampai hayat dia terakhir pun saya juga yang jaga lah. Dia sakit 2018. Dia pergi ikut kursus itu menore geta, tapi bila dia pergi ikut di hutan tuh, dia karena itu kilat, jadi saya pergi ambil dia di hutan. Pas saya kereta tidak dapat naik, saya gendong dia di sana kampung sebelah, kena telepon saya. Jadi bila pergi hospital, dia punya kaki itu hitam, dia kasih operation. Lepas di kota Bluetooth dia kena jangkitan kuman. Dia bilang tuh dokter, kita tidak pilihan, potonglah. Last tuh macam besok boleh sudah kita keluar nih, dia bilang. Tapi tiba-tiba tuh kali Tuhan tarik jalan terus. Yang kita nampak di sini tangki-tangki biru, inilah salah satu juga saya punya bantuan geran dari Risda. Macam begini satu, memang kita simpan belain-lain jenis ikan. Sekarang ada ikan keli kita supply restoran. Yang bertutup sana itu dia mahal sedikit, ikan koi. Sebab itu untuk ikan hiasan. Di sana ikan arowana. Di sini itu anak udang. Sama yang kita nampak dalam akuarium itu ada ikan kalui, ikan sunhok, ikan gapi. Yang nampak di sana lah ikan hiasan sama belut. Selain kita pelihara untuk ikan kolam, ikan tilapia, ini pelanggan ada berbagai, dia punya minat sama itu permintaan lah. Jadi salah satu kalau ikan hiasan, ikan koi dengan ikan gapi, permintaan dia tinggi sedikit lah.
Jadi kalau macam ikan keli ini untuk restoran, ini pun kita jaga 2 kedai saja buat masa sekarang. Macam kalui, ada orang minat kalui, ini orang biasa pelihara di dalam akuarium dalam rumah saja, tidak pakai oksigen. Ini kita bela sendiri dari anak sampai jual dah. Jadi itu dia punya cost pun kita boleh kasih kurang lah, boleh kasih rendah. Selalu kita antar ikan hidup. Kalau yang ikan beku itu biasa kami kirim sajalah, sebab itu dia punya risiko tiada tuh. Tapi kalau anak ikan dia mau ada SOP dia yang kita akan jaga lah untuk itu ikan sampai sana dia selamat dengan itu ikan tidak stres. Syukur selama ini kita hantar jauh-jauh belum ada lagi berlaku kematian yang luar biasa lah. Mati 1-2 tuh itu biasa tuh. Sebelum ada kursus-kursus kita belajar dari ibu bapak lah. Dari bapak saya lah yang mentor utama saya. Selepas itu perikanan ada anjur kursus, peladang ada anjur kursus, seris ada anjur kursus. Itulah yang bikin tambah-tambah ilmu kita selain daripada YouTube. Ini ada cerita sedikit pasal ini bangunan hasil dari itu Geran Agro Makanan. Selain tempat pusat pengumpulan, kita juga buat kalau ada kursus kita buat di sini. Kalau ada lawatan-lawatan dari luar pun kita buat di sini. Ini tempat dulu dia punya pondok 2 zinc. Lepas tu kayu, lepas tu lantai dia pun tanah hitam. Kalau sekarang dia selesa sudah. Kalau dulu hujan, jing dia pun bocor-bocor. Sekarang kalau panas pun kita ada kipas. Terima kasih Laris dah. Itu 2014 atau 2015, hampir putus asa. Time itu 1 bulan tidak turun kolam, sebab itulah cabaran paling besar saya selepas 2029 untuk ambil alih, 2014 sama 2015. Nah, waktu itu bencana banjir melanda. Jadi itu kolam ada 4-5 pecah dia punya tebing. Lepas itu waktu itu saya baru lagi top up induk tilapia gift, saya ambil di Kondelayan. Jadi itu duit pun saya loan sama itu AIM. Jadi dia bertubi-tubi dia punya masalah. Dalam 1 bulan tuh hari-hari saya minum. Hari-hari minum arak untuk melepaskan itu stres. Saya punya kecewa, saya punya putus asa. Mana saya cari yang kawan-kawan saya minum selalu dulu tuh semua hilang. Saya mau pinjam duit pun tiada. Beliau tegur lagi, saya nampak macam makin teruk. Lepas itu baru bangkit baliklah sampai hari ini. Kalau anggaran kasar pada waktu itu mungkin 10.000 lah. Ini kita guna baja Victor Organik keluaran tempatan. Salah satu kelebihan dia ikan cepat besar. Kedua itu bahan kimia tiada. Dan ketiga itu harga berpatutan lah. Ini dan guna itu fish meal, abuk padi dengan ini soyabin, empas soya. Dengan minyak sawit. Untuk ikan dia selain cepat besar, kedua isi dia sedap. Kadang-kadang kalau saya antar ikan di restoran tuh, customer orang pandai tahu tuh, ini ikan bukan ikan biasa yang saya makan, dia cakap. Ini saya request sama itu kilang, dia size besar sedikit sama dia punya protein start. Sekarang 1 bulan dia dalam 400-500 kilo sajalah. Kalau dulu sebelum kemarau 1 bulan saya kena pakai 1 tan, pergi 1 tan setengah. Bila dia tidak air masuk, ini semua kering. Itu air pun itu ikan pun stres bila air tidak mengalir, itu air panas. Bila air panas ikan mati. Itulah salah satu cabaran waktu kemarau. Di sini bukan ikan, itu belut. Kita panggil, kalau kami panggil beruas. Bila ada permintaan kami tangkap, simpan di sini. Ini sekilo 12 ringgit. Sekarang stok mungkin kurang sudahlah sebab sudah orang datang beli-beli. Liar, tapi dulu memang beliau pelihara ini ikan. Ini belut. Bila pelihara, kesan itu kami punya tebing tuh habis dia buat lubang. Jadi sekarang susah dihapuskan. Hari ini tangkap 10 kilo,
minggu depan tangkap 10 kilo, sedang-sedang saja tuh. Salah satu makanan kegemaran untuk orang kampung juga nih. Sebab dia nih ada itu, kalau orang bilang sakit pinggang, besok makan ini untuk dia punya rawatan alternatif. Ini ikan gapi. Jadi inilah yang orang cakap menyumbang dalam 30 hingga 50 ringgit setiap minggu. Ini RM1 seekor kami jual untuk jantan lah. Ini kalau di kedai biasa jual 3,5, 4,5, ada yang mencecah RM5 lagi seekor. Ini senang je pelihara nih, cuma pembesaran dia dah lambat sikit lah. Ini tidak payah pump pun oke. Yang penting air beginilah, cantik air dah. Ini kita panggil Hydrilia. Ini untuk dirang punya tempat untuk sembunyi. Sebab ini kan memang jenis tidak liar. Ini kita namakan dia Azolla. Ini dia punya kegunaan salah satu alternatif untuk mengurangkan kos makanan lah. Dia punya protein 23%, hampir-hampir macam itu baja grower juga. Lepas itu cara penjagaan dia pun senang saja, simpan air. Tapi jangan ada ikan di dalam. Kalau ada ikan, dia makan itu tumbuhan. Jadi sekarang kita simpan itu najis ayam, simpan air, simpan ini. Lepas itu ini kita simpan di sini untuk kalau ada customer saya datang beli ikan, saya bagi dia free saja untuk membibit. Cukup begini itu, cukup begini, suruh dia bawa, nanti dia kasih banyak tempat dia lah untuk menjematkan baja. Waktu saya kenal pertama tuh itu ode ikan, itu Risda ode ikan, tapi antar sama orang lain. Jadi saya pikir antar lah, lepas saya antar, tapi Risda yang bayar. Saya tanya lah, kenapa Risda yang bayar? Saya bilang, kita ada itu waktu itu AET itu, Activity Ekonomi Tambahan. Kita ada nih geran usahawan tuh, lepas itu tidak payah bayar balik. Kalau begitu saya pun boleh dapat, saya bilang. Kau buat apa? Dia bilang tuh pegawai. Ini ikan, dia bilang. Boleh, dia bilang. Besok saya pergi. Jadi besok dia tuh terus lewat pergi tempat saya. Paling besar 20.000 untuk AET itu. Jadi saya mohon genset, mesin-mesin sama tangki, kasih cukup lah sampai ada harga tuh bantuan dirang. Kedua kali dirang offer sudah, itu satu pegawai nama si Afisudin tuh. Ini yang sudah pindah pergi ke LD, yang banyak tolong saya dapat tuh agro makanan masa itu tuh. Tapi bila di sana, saya sangkut di bagian kertas kerja. Kali saya buat jumpa di office dia dengan 3 helai A4 tuh. Begini dia buang pergi lantai. Dia bilang, kau mau minta duit 60.000. Ini 3 helai, 1 helai 20.000. Dia bilang, macam mana saya mau bagi kau dia? Duduk. Dia suruh duduk di depan meja dan kami di office dah. Dia macam interview saya lah, interview. Tapi kalau saya WhatsApp kau, kalau saya kau jam 3 pagi kah, jam 2 pagi kau mesti balas dulu. Jadi itulah rutin saya tuh. Jam 2 pagi dia WhatsApp, jam 3 pagi dia WhatsApp. Arti dah lepas dia punya kerja, dia buat kerja saya. Kalau dia sudah siap begitu dia tolong saya buat tuh kertas kerja. Terima kasih lah Tuan, saya bilang. Jadi sudah buat kertas kerja sampai sesi interview lagi nih. Dia kena bagi 2 pilihan. Ini pegawai yang tolong saya bercakap di sana atau saya datang sana. Saya bilang, kau tolonglah setiap dia bercakap nih. Jadi dia yang kena interview. Jadi sudah limpas, dia telepon saya. Dapat sudah nih, dia bilang. Saya punya terima kasih sama dia. Cuma itulah sayanglah ngam lulus sebenarnya itu agro makanan tuh, geran agro makanan, selang berapa minggu pindah sudah ada balik tempat asal dah. Sudah pasti apabila saya berkhidmat di Risda Negeri Sabah, saya memasang niat untuk membantu seramai mungkin pekebun-pekebun kecil di negeri Sabah ini. Tidak kira etnik, tidak kira agama, tidak kira apa sahaja latar belakang mereka. Selalu saya ingatkan pegawai-pegawai saya di lapangan supaya bantulah mereka dengan seikhlas hati, kerana mereka ini adalah tanggungjawab kita untuk pastikan keluarga pekebun kecil getah Risda di negeri Sabah ini untuk menikmati pendapatan yang lebih baik, dan apa sahaja bantuan-bantuan yang mereka layak kita perlu salurkan sebaik mungkin supaya apa sahaja bantuan-bantuan seperti agro makanan ini, bila kita salurkan peralatannya, bila kita bina infrastrukturnya, dapat diguna sebaik mungkin oleh komuniti dan akhirnya
outcome ataupun objektif RISDA untuk memastikan keluarga pekebun kecil memperoleh pendapatan RM4,500 sebulan sekeluarga itu tercapai. InsyaAllah saya yakin dengan kerjasama yang baik dan sokongan daripada pekebun-pekebun kecil, kita mampu untuk bersama-sama memastikan, merealisasikan objektif yang kita telah gariskan ini. Perasaan bercampur baur juga lah, lebih kepada gembira, tapi tahulah sudah 15 tahun, 16 tahun pun baru-baru diuji juga oleh kemarau panjang, hampir 8 bulan. Itu pun hampir-hampir juga jatuh nasib waktu itu, sudah ready lah, maksudnya ready, pekerja pun saya tidak buang, income tidak pun saya mesti boleh bertahan sampai 8 bulan lah. Nasihat saya satu saja, ini semua memang boleh buat, siapa pun boleh buat, tapi itu hati mesti mau cekal lah. Ilmu ni dia akan datang setiap hari ini, sebab itu proses pembelajaran dia hari-hari. Biarpun saya sudah lebih 20 tahun, tapi sebenarnya proses pembelajaran masih berjalan. Harapan memang mau tambah lagi besar, cuma mungkin ruang di sini mungkin sudah padat. Sekarang mungkin saya buka di sebelah bini saya lah, di Kota Belud, sebab di sana masih ada ruang besar. Air pun kalau kemarau tidak masalah. Sekarang dalam fasa merancang, reka bentuk, lepas itu dia punya sistem. Kalau berjalan lancar mungkin 2 tahun atau 3 tahun kita buka satu lagi di Kota Belud, di Melangkap.